Mbak Siti mah nggak mungkin tuh jualan murni, paling juga pakai penglaris katanya. Akhirnya suami saya yang maju ke warung tuh Mang E. Ke warung mungkin jelasin tuh ke Bu Maryani. Cekcok lama, itu akhirnya suami saya dikeroyok satu keluarga Mang E. Selang 5 menit Mang E, saya pada masuk nih dari atas genteng. Suara kenceng banget gitu kan. Gak tahu pas keluar itu dari atas rumah itu, di atas gendeng itu ternyata ada api yang loncat terbang gitu jauh kan ke atas. Kamu nih ya yang saya cermati, kamu ini saya lihat lagi kena santet. Kalau kamu mau tahu yang saya lihat, kamu nih kena santet tenung gantung, bilang itu. Tenung gantung itu apa, kata saya. Tenung gantung itu bikin satu keluarga kamu mati secara bersamaan tapi dibikin sakit dulu, bilangnya. Saya ngeliat tuh kondisinya Bu Maryani sama Pak Budi sekarang lagi sakit-sakitan aja tuh, bilang semenjak kamu pergi, katanya. Dia yang tadinya punya mobil juga dijual mobil emangnya. Pernah lewat rumahnya? Pernah saya ngeliat. Kapan itu? Riuhnya suasana sebuah kontrakan menjadi saksi tentang praktik keji dari tetangga yang sakit hati. Perselisihan antar keluarga menjadi awal petaka yang berujung pada kiriman tenung pembawa perkara. Satu demi satu anggota keluarga jatuh kesakitan. Sosok ular goib muncul tanpa adanya himbauan. Perselisihan antar tetangga yang mengerikan ini menimbulkan kesengsaraan pada keluarga Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kebenaran mungkin terlambat menang, tetapi tak pernah kalah. Kalimat itu menggambarkan kisah hari ini sobat ya. Dan kisahnya pengalaman dari Mbak Siti. Iya. Apa kabar Mbak Siti? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak Siti ya? Alhamdulillah. Suaranya kok pelan gini, ngantuk ya? Oh enggak. Coba dikencengin dikit Mbak Siti. Iya, alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak Siti ya? Alhamdulillah. Mbak Siti, ini pengalaman tahun 2022 ya? Iya Mang E. Belum lama ya? Iya. Dan kalau bisa dijudulin mungkin kisahnya ini kiriman goib tenung gantung. Iya betul. Apa maksudnya tenung gantung? Tenung gantung itu mau memusnahkan satu keluarga dengan cara dibikin sakit dulu Mang E. Wow, santet ya? Ya. Ngeri ini kelasnya ya. Ini siapa anak yang mau kena ya? Anak dulu. Abis anak bebarengan sama suami, setelah 1 minggunya sayanya. Jadi ini karena persaingan bisnis ya? Diajak partner, join bisnis. Bener ya berarti bisnis ya? Iya. Oke, baik. Dan Mbak Siti harus pakai masker ya, karena ada Iya, Mang E. yang harus dirahasiakan nih. Betul. Orang-orangnya masih hidup mungkin ya? Masih Tapi aman ya? Sudah Aman. pakai masker? aman. Dan tentunya nama-nama di kisah ini sudah disamarkan semua. Betul. Dan sobat yang belum follow akun medsos Malam Mencekam, jangan lupa ya segera follow. Yang belum subscribe, jangan lupa juga. Biasanya nonton tapi belum subscribe nih. Mudah-mudahan semua sehat, mudah-mudahan rezekinya banyak dan panjang umur ya. Akhirnya kita harus ngomong Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Siti. Jadi gini Mang E ceritanya. Pada saat itu di tahun 2019 saya sudah berkeluarga dan kebetulan baru memiliki 1 anak dan saya baru hamil anak yang kedua, usia kandungan baru 2 bulan.
Waktu itu saya masih ikut sama mertua. Di sana suami saya berprofesi sebagai penjual somai keliling dan yang produksinya saya sendiri. Kebetulan di rumah mertua itu ada kakak ipar dan adik ipar. Kita produksi di rumah mama mertua somainya. Dan selang lambat laun saya berpikir punya saran gitu ke suami, "Pah, gimana kalau kita ngontrak aja?" Saya bilang gitu. Kata suami, "Kenapa emang? Kayaknya kita kalau di sini terus kurang enak. Dapur rumah ibu kan kecil. Terus juga kita pengen mandiri lah." Saya mikir. Kata suami, "Oh ya udah, nanti sembari keliling jualan, nanti saya cari barangkali ada kontrakan yang kosong." Dan akhirnya 3 hari kemudian, selang suami jualan keliling, suami pulang dengan muka sumringah, bilang, mah, sini," katanya. "Ya gimana Pak? Saya tadi keliling di kayaknya ada tuh kontrakan yang kosong," katanya. Itu posisi kontrakannya ada 6 pintu, ada 1 kosong, cuman nggak tahu udah isi apa belum. "Oh ya udah Pak, nanti besok kita cek lah tempatnya," gitu. Akhirnya keesokan hari saya sama suami itu ngecek tuh ke tempatnya Mang E. Saya lihat, oh kayaknya enak nih, tempatnya kan agak bersih gitu ya. Buat anak-anak juga kayaknya aman, jauh dari jalan. Terus juga di sisi ujungnya juga ada warung kayak jajanan, entah sembako gitu. Akhirnya saya datengin tuh, di situ ada ibu-ibu lagi pada kumpul. Saya tanya, "Assalamualaikum Bu, maaf ini mau nanya, di sini ada kontrakan yang kosong nggak ya Bu?" Saya bilang gitu. Terus kata si ibunya, "Ada tuh Mbak, 1 kamar itu paling ujung, cuman nggak tahu udah ada yang ngisi apa belum. Lebih baik Mbaknya tanya aja ke yang punya kontrakan." Akhirnya saya ke rumah yang punya kontrakan tuh Mang E. Setelah ke situ saya datang, ketuk pintu kan, "Assalamualaikum Bu." Si ibunya keluar, sebut aja namanya Bu Erna Mang E. "Waalaikumsalam, iya gimana Mbak?" "Bu, maaf di sini ada kontrakan yang kosong nggak ya? Soalnya saya lagi nyari tempat sama suami saya." "Oh ada Mbak, kebetulan ada yang kosong 1 di ujung sana. Kebetulan orangnya juga baru keluar kemarin," katanya. "Oh ya udah Bu, gimana kalau saya lihat dulu, cek dalamnya seperti apa rumahnya." Akhirnya saya diajakin tuh Mang E. Datang kan ke kontrakannya. Setelah pintunya dibuka, ternyata itu ruangannya 1 petak, kamar mandi di dalam. Saya nanya, "Maaf Bu, ini untuk per bulannya berapa ya di sini?" Dia bilang, "Di sini kita 350 Mbak. Itu udah termasuk air ya, tapi nggak sama listrik. Nanti Mbaknya listrik bayar sendiri." "Oh, oke lah. Ya udah Bu, ini saya DP-in dulu nih 100. Nanti sisanya saya kembali lagi setelah saya beres-beres. Kebetulan saya juga kayaknya bawa gerobak Bu, soalnya suami saya kan jualan." "Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa," katanya. Akhirnya saya pulang tuh Mang E dari situ. Saya pulang, beres-beres, semua perabotan saya beres. Saya bilang sama ibu mertua, "Ibu, maaf, ini saya tuh mau pamit izin. Saya mau ngontrak aja deh Bu. Soalnya kayaknya mau mandiri lah sama si masnya gitu. Terus juga di sini kan nggak enak, ibu dapurnya sempit. Kayaknya tuh asa dak-dik-dek gitu Bu di sini tuh. Apalagi kan posisi Siti baru hamil 2 bulan. Oh ya udah, kalau misalkan emang kamunya mau ngontrak, baik-baik di sana. Tapi yang sering main ya ke sini ke rumah ibu," katanya. "Oh ya udah Bu, iya." Akhirnya saya selesai beres-beres, langsung ke kontrakan tuh Mang E. Setelah di kontrakan, kita beres-beres kontrakan. Selang berapa hari, saya di situ sosialisasi sama warga-warga dekat situnya, sama ibu-ibu warungnya juga gitu kan. Saya kenalan satu sama lain. Selang berapa hari, itu 3 hari kemudian, saya produksi lagi tuh somai. Suami juga jualan, keliling lagi gitu kan.
Nah lambat laun saya suka jajan ke warung si Bu Mariani, sebut aja ya Bu Mariani. Saya suka jajan ke warungnya Bu Mariani, anak juga suka jajan ke warungnya Bu Mariani. Kadang kalau misalkan bahan-bahan kayak terigu, aci, minyak gitu kalau kurang kadang saya ngambil dulu di warungnya Bu Mariani. Pada saat itu anak saya jajan bawa uang tuh ke warungnya Bu Mariani. Kata Bu Mariani, "Mbak Siti, ini anak kamu jajan di sini, tapi jajan uangnya kurang gimana?" "Oh ya udah Bu, dicatat aja dulu, nggak apa-apa. Dihitung nanti sama-sama, nanti saya per minggunya bayar." Saya bilang gitu. "Oh ya udah nanti dicatat ya Mbak Siti." "Iya Bu, nggak apa-apa, catat aja," gitu. Nah selang berjalannya waktu 3 bulan kemudian suaminya Bu Mariani ini sebut aja Pak Budi, dia ini mengajak suami saya Mas Yuda buat partner bisnis. Akhirnya Pak Budi manggil Mas Yuda sini saya mau ngobrol." "Oh iya gimana Pak Budi?" "Saya nih punya modal, cuman saya bingung nih mau usaha apa, punya jalan nggak?" kata Pak Budi gitu. Kata Mas Yuda, "Gimana kalau misalkan kita jual beli motor bekas aja Pak, yang sekiranya komplit gitu ada suratnya." "Oh ada jalannya tah?" "Insya Allah ada lah Pak, saya kan sembari jualan keliling," kata Mas Yuda. Terus kata Pak Budinya, "Ya udah gini aja, kita kembangin usaha buat jual beli motor bekas, nanti Mas Yuda yang nyarinya. Mas Yuda suka main Facebook enggak?" katanya. "Oh suka." "Ya udah nanti cari di marketplace aja. Untuk sistemnya gimana nih Pak Budi?" kata Mas Yuda gitu kan. "Untuk sistemnya ini kan modal dari saya semua, nanti Mas Yuda yang usahain. Untuk sistem pembagi hasilnya 50-50 katanya. Nanti kalau misalkan kita dapat keuntungannya 500 ya 250-an. Kalau misalkan kita dapat 300 ya 150-an lah Mas Yuda," katanya. "Oh ya udahlah, oke Pak Budi," waktu itu. Akhirnya suami saya mengiyakan tuh ajakan Pak Budi. Selang 3 bulan kemudian usaha somai juga lagi naik waktu itu tuh ya pendapatan satu hari bisa 300 sampai 500 ribu waktu itu sehari. Terus juga di sisi lain bisnis jual beli motornya juga lagi enak gitu. Kadang kalau misalkan lagi rame itu dapat 5 unit dalam 1 bulan itu kita lepas unit motor. Kalau sepi-sepinya itu paling 2 unit kita lepas. Ya lumayan lah kalau misalkan 1 unit itu dapat gitu 400 apa 300 keuntungannya gitu. Nah selang berjalannya waktu usaha lagi enak-enaknya itu tuh alhamdulillah dari hasil jual beli motor nih saya dapat tuh bisa beli 1 unit motor bekas. Waktu itu motornya Mio J dengan harga 2 juta waktu itu saya dapat. Lagi naik, usaha lagi enak nih. Tiba-tiba Bu Mariani datang ke rumah pagi-pagi waktu suami saya mau berangkat jualan. Manggil kan, "Mas Yuda sini," katanya. "Oh iya gimana Bu Mariani?" "Saya mau nanya nih." "Gimana tuh?" "Katanya kemarin habis ngelepas unit ya sama suami saya." "Iya Bu, kemarin kebetulan kita ngelepas unit," kata Mas Yuda. "Kira-kira berapa tuh dapatnya?" kata Bu Mariani. "Oh kemarin lumayan Bu dapatnya. Saya bagi hasil sama Pak Budi itu dikasih 400 ribu," kata Mas Yuda. Bu Mariani kaget di situ. "Hah 400 ribu?" katanya. "Iya Bu, kenapa emang?" "Oh nggak apa-apa. Ya udah deh kalau kayak gitu." Akhirnya Bu Mariani pergi tuh. Kan pikirnya suami saya ya udahlah baik-baik aja gitu jadi akhirnya dia berangkat kan jualan. Nggak taunya keesokan harinya itu tuh saya ngelihat Pak Budi sama Bu Mariani itu cekcok. Nggak tahu ya urusan apa gitu, mereka cekcok ribut gitu. Nah nggak selang lama itu saya dipanggil tuh sama Bu Mariani gitu kan. "Mbak Siti sini," gitu bilang. "Oh iya gimana Bu? Ini masalah utang piutangnya gimana ya?" bilang gitu. Saya kan perjanjiannya kan seminggu sekali nih Bu." "Iya saya lagi butuh, gimana ya Mbak Siti?" katanya. Jadi kebetulan pada saat itu dia nagih, saya buat catatan catatan utang piutang itu.
Dan waktu itu nominalnya di catatan saya itu 150, belum genap satu minggu, belum genap itu. Saya bilang, nih Bu, utang saya 150, kalau mau dibayar sekarang ya nggak apa-apa, kata saya. Akhirnya Bu Maryani ngeluarin catatannya tuh. Ini bukan 150 loh Mbak Siti, bilang gitu. Ini catatan kamu ada 300. Saya kaget di situ kan Mang Ei. Di, kok 300 Bu? Saya tuh nggak ngambil apa-apa, kata saya gitu. Ya nggak tahu. Tapi buktinya kamu catatannya ada 300 nih di saya. Sedangkan waktu itu utang atau ngambil apa aja tuh kita sama-sama nyatet tuh Mang Ei. Jadi di Bu Maryani ada, di saya juga ada gitu, sama. Dan kebetulan itu nggak sama, saya nggak mau gitu kan. Saya rasa saya nggak ngambil apa-apa nih Bu. Kenapa kok catatannya bisa meledak seperti ini, kata saya gitu. Ya nggak tahu, kamu kan kayak gini nih catatannya, ini tulisan kamu nih. Kamu ambil nih, di saya 300.000 bukan 150. Akhirnya cekcok, sampai tetangga keluar semua tuh. Nggak dengar mungkin ada ribut apa gitu kan. Kontrakan ini dari rumah nih, suami ngedenger Mang Ei. Mungkin ribut apa gitu kan. Akhirnya suami saya manggil saya. Kenapa Mah? Kata suami. Pah, saya tuh dipanggil Bu Maryani, suruh bayar utangnya. Ya udah ge bayarin. Tapi masalahnya catatannya nggak sama. Nggak sama gimana? Kata suami. Yang saya catat ini totalnya 150 Pah. Tapi kenapa Bu Maryani nulisnya 300 lebih? Sampai orang-orang tuh keluar semua. Dia teriak-teriak ke saya, kata saya. Akhirnya suami saya yang maju ke warung tuh Mang Ei. Ke warung mungkin jelasin tuh ke Bu Maryani. Nah udah ke warung ternyata tetap nggak mau terima gitu kan. Akhirnya mungkin cekcok, saling suara besar gitu kan. Anaknya Bu Maryani, ini kan Bu Maryani punya anak 2. Sebut aja namanya Mbak Isah sama Mbak Putri. Mbak Isah sama Mbak Putri ini keluar Mang Ei dari rumah. Mungkin saking gaduhnya Pak Budi juga keluar. Cekcok lama, itu akhirnya suami saya dikeroyok satu keluarga Mang Ei. Ibaratnya adu mulut gitu kan. Mungkin suami saya nggak enak sama tetangga, malu. Akhirnya suami saya pulang. Dia bilang, udah Mah bayarin aja semuanya. Ikhlasin aja tuh duit, barangkali dia mau duit kita begitu, katanya. Tapi saya nggak ikhlas Pak, kata saya gitu. Ini kan saya utangnya cuma 150 bukan 300, kata saya. Ya udah, dianya udah ngotot kayak gitu, buat apa kita kekeh? Udah bayarin aja biar kelar, malu tuh sama tetangga ngeliatin, katanya. Akhirnya kan mau nggak mau saya bayarin tuh Mang Ei 300 kan. Saya deketin, Bu nih 300 saya lunasin utang saya. Udah ya, kita nggak ada utang lagi, kata saya gitu. Akhirnya saya tuh udah lunasin utangnya ke Bu Maryani. Saya pulang ke kontrakan kan. Kata suami, udah mulai sekarang nggak usah ke warungnya Bu Maryani lagi. Udah semuanya tutup. Kalau misalkan mau jajan atau mau belanja, nyari di warung yang lain. Masih ada warung lain, katanya. Nggak usah sangkut paut ke warung situ lagi, katanya. Nah, ternyata keesokan harinya ada tetangga bilang, Mbak Siti, maaf ya, kemarin ada ribut apa, katanya. Ya biasalah Bu, masalah utang piutang, kata saya. Kenapa emang? Enggak, kemarin tuh Bu Maryani tuh bilang ke saya, katanya dia tuh abis negur Mas Yuda. Saya nanya, katanya dia tuh omset dari penjualan motor itu dapatnya berapa? Katanya kemarin kan ngelepas unit tuh. Oh iya, kata saya. Dia nanya dapat berapa? Ya suami saya jelasin dong, dapat 400. Kalau saya sih Bu jujur aja nggak tahu menau, itu urusan laki-laki. Cuman kalau misalkan pendapatan berapapun emang suami saya ngasih ke saya semua Bu. Emang kenapa sih Bu? Terus kata tetangga, Bu Maryani bilang katanya, kenapa sih Mas Yuda dapatnya 400? Ari saya dikasih sama suami saya mas 100.000 kemarin tuh. Bilangnya gitu. Dia mikirnya gini loh Mbak Siti, suami dia yang punya modal kan. Tapi kenapa pembagian suaminya Mbak Siti lebih besar katanya. Loh saya nggak tahu situ Bu. Yang setahu saya itu untuk pembagian hasilnya itu 50-50. Kalau misalkan memang suami saya dapat 400, berarti itu penghasilan sebenarnya dapat untung 800 Bu.
400 suami saya, 400 punyanya Pak Budi, saya bilang gitu. Lah nggak tahu kemarin Bu Mariani bilangnya gitu kok, bilang. Kok gitu ya, kata saya. Jadi saya udahlah cukup tahu aja di situ Mang E. Selang berjalannya waktu, 1 minggu setelah kejadian cekcok tuh Mang E, tiba-tiba itu kontrakan dari pintu 4 sampai pintu 6 ke rumahnya Bu Mariani nih, habis maghrib tuh gelap Mang E. Sunyi, sepi, nggak ada orang. Saya pikir tuh nggak ada orang gitu ya di rumah ya. Saya sampai penasaran tuh Mang E. Keluar, saya lihat, tapi ternyata ada orang di dalamnya. Tapi ini kenapa? Saya tuh gelap gulita ya. Lihat sekeliling, saya tuh aneh gitu rasanya. Dan itu tuh berangsur tuh selama hampir 2 minggu Mang E. 2 hari kemudiannya, saya tuh berasa nyium ada aroma kentang goreng Mang E. Malam-malam tuh, jam 9, jam 10 malam gitu. Saya tuh penasaran ya, keluar. Ini bau dari mana saya tuh? Kok wangi malam-malam, siapa nih yang masak? Tapi posisi lampu tuh mereka mati Mang E. Saya bingung kan. Saya telusurin, saking penasarannya saya ya, bau dari mana gitu. Ternyata makin deket baunya dari rumahnya Bu Mariani Mang E. Bau kentang goreng itu. Dan saya udah tengok kanan, tengok kiri gitu. Tiba-tiba saya ngelihat wujud gede, hitam, matanya merah, itu lari masuk ke rumahnya Bu Mariani Mang E. Saya kaget tuh, lari saya langsung, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya gitu kan. Lari saya pulang Mang E. Sampai rumah, saya tergesa-gesa, ngos-ngosan gitu ya. Suami nanya, kenapa Mah? Pah, aku salah lihat enggak ya? Saya sampai gitu. Kenapa? Saya ngelihat orang gede banget itu, hitam kata saya. Matanya merah, saya takut. Di mana? Itu masuk ke rumahnya Bu Mariani. Ya udah masuk gitu. Kata suami saya tuh Mang E. Akhirnya saya masuk. Selang 3 hari kemudian setelah kejadian seperti itu, tiba-tiba itu kayak ada bau kabel kebakar Mang E di rumah. Saya bau apa ini nih? Setiap saklar saya ciumin, saya takut kayak ada yang konslet gitu ya. Ya yang namanya juga kan rumah ngontrak ya. Takutnya nanti kenapa-napa, saya yang disalahin gitu kan. Cari kontaknya, ternyata nggak ada bau apa-apa dari kotak kabel itu. Nggak ada, saya cari ke tiap sudut ruangan nggak ada. Di setiap colokan lampu nggak ada. Saya bilang, Pah, ini nyium nggak sih? Kata saya. Apa sih Mah? Kayak ada bau gosong ya, bau kabel gitu. Dari mana ya Pah? Oh iya nyengat banget ya Mah. Duh, tapi dicari nggak ada Mah. Di mana ya? Tapi di luar nggak ada bau. Di dalam juga nggak ada. Dari mana ya? Saya dari situ tuh mikir, ya udahlah mungkin firasat saya aja gitu, lagi nggak enak gitu Mang E. Keesokan harinya, posisi abis Isya jam 7, jam 8 malam gitu. Itu ruangan tuh berasa panas pisan Mang E. Saya pikir, ini kenapa ya? Kok ruangan panas banget? Apa saya mau sakit tah? Saya mikir gitu. Akhirnya saya manggil suami saya tuh, posisinya dia lagi ngerokok di luar kan sama tetangga ngobrol gitu. Pah, sini coba ge masuk, saya bilang gitu. Kenapa Mah? Ini berasa nggak ke badan? Asa tuh kayak ruangan tuh panas pisan. Ke badan tuh nggak enak, kata saya tuh. Iya ya Mah. Coba deh buka pintunya. Barangkali dari angin luar gitu biar adem, kata saya gitu. Akhirnya si pintu kamar dibuka Mang E. Pintu kamar dibuka. Tapi di luar adem loh Mah, kata suami saya. Banyak angin di luar, terus juga cuacanya juga nggak mendung. Cuacanya terang tuh, banyak bintang katanya. Oh iya ya, tapi kenapa ya udaranya nggak mau masuk? Beda, kata saya. Iya ya, kenapa ya? Sampai akhirnya saya sama suami saya memutuskan buat ya udah deh, nggak usah tidur sore dulu. Kita melekkan dulu, jangan pada tidur sore, kita tidur agak malaman aja. Takut kenapa-napa kan katanya. Ya udah deh, saya nurut di situ Mang E. Setelah 3 hari kemudiannya,
saya tuh ada korek gas di jendela. Itu padahal korek gas nggak dipakai sama sekali. Tiba-tiba itu meledak Mang. Cus, keluar api kan. Saya otomatis refleks kaget dong. Ya Allah, saya teriak gitu. Lari suami saya dari luar. Kenapa mah? Pah, ini tolongin, api nih. Tiba-tiba kebakar gitu, meledak. Emang tadinya habis dipakai nggak? Enggak Pak, kan dari tadi di situ aja. Saya nggak pakai nggak apa, kata saya. Kok bisa? Nggak tahu Pak, itu tolong, itu ada gordennya, saya takut kebakaran, saya bilang gitu. Akhirnya itu korek refleks diambil, buang sama suami saya. Dari situ tuh mikir, ini kenapa ya? Kok air-air ini kayak berasa janggal terus, kata saya. Ya udahlah, lillahi ta'ala aja Pak, saya bilang. Pasrahin aja sama yang di atas, kata saya. Setelah kejadian korek gas meledak, ke depannya anak saya tuh mulai rewel-rewel tuh Mang yang kecil. Kan udah lahirannya pada tahun 2020, produksinya juga saya berhenti karena produksinya kan diituin sama suami, dihandle suami semua. Suami juga kan jualan juga, produksi juga, jualan juga kan. Di sisi lain saya sudah melahirkan anak kedua, waktu itu rewel anak saya tuh yang kedua. Saya bingung ini mau gimana, begini salah, begitu salah gitu kan. Pas waktu itu dibawa ke luar, anak saya nunjuk ke dalam ruangan tuh Mang. Itu mah Ii bilang. Ya mungkin anak kecil itu hantu gitu, setan Mang. Nah saya ibaratnya nggak ngeliat ya, takut gitu, takut sendiri. Akhirnya saya peluk anak saya, dia nggak mau di dalam ruangan, saya taruh tuh anak saya di luar kan sambil kayak emban gitu. Ya udah mama emban ya, bobo, kata saya. Akhirnya diemban, dia tidur. Saya pikir, oh dia udah tidur nih, nggak rewel lagi nih. Saya taruh nih di kasur, anak tuh. Saya bilang sama suami saya, Pak, temenin saya ya. Saya mau beres-beres ruangan nih. Kebetulan saya hari ini nggak sempet buat beres-beres ruangan. Si dedenya rewel terus, nangis terus, kata saya. Oh ya udah mah, saya tungguin, katanya. Sok, mama beres-beres dulu gitu. Akhirnya saya beres-beres ruangan tuh Mang. Di kamar kan berantakan, yang namanya baju belum dilempitin, sepatu anak juga berserakan, lantai juga ya banyak debu gitu kan. Saya beres-beresin, barang-barang yang berserakan juga saya ambil satu persatu kan. Saya nyapu, suami saya nungguin di depan pintu. Pas begitu saya nyapu, di ujung kasur deket pintu itu ada topi anak saya tuh Mang. Begitu saya ambil, ternyata ada ular di situ melingkar. Saya kaget di situ refleks. Ya Allah, saya teriak gitu kan. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu. Kenapa mah? Suami saya sampai panik gitu kan, muka sampai pucat semua suami saya. Sebesar apa? Waktu ularnya? itu posisinya ada 3 jari segini Mang. Dia ngelingker, tapi kepalanya tertidur, nggak bangun gini, tertidur. Saya takut. Kenapa katanya. Pak tolong ini gede ini ularnya, saya takut, bilang gitu. Akhirnya mungkin saking kita takut gitu kan, suara kencang, tetangga ngedenger Mang. Tetangga keluar. Ada apa nih Mas Yuda, Mbak Siti, ada apa? Malam-malam kok teriak-teriak, bilang gitu. Ini udah mau jam 11 malam katanya. Ini ada ular. Si tetangga masuk ke ruangan saya, si ular tuh dibawa keluar, dimatiin tuh Mang. Sama suami saya sama tetangga. Tetangga bilang, udah nih kayaknya udah mati, gimana ya mau diapain? Ya udah dibakar aja, bilang gitu. Saya takutnya ini bukan hewan. Ular dibakar dengan tumpukan kertas tuh Mang. Ada dikasih kertas, ularnya di atasnya. Akhirnya kita bakar di situ malam-malam, posisinya jam 11:30 malam kita bakar ular tuh. Kata tetangga bilang gini, kalau bisa ini api ditungguin, jangan pada tidur. Kalau misalkan iya bener dia hewan, mungkin nanti dia keluar sisik sama tulang katanya. Tapi kalau misalkan dia bukan hewan, ya Allahu alam, pasrahin aja sama yang di atas ya, bilang gitu kata tetangganya tuh. Akhirnya saya nurut tuh, nungguin si bara api sampai mati. Pas bara api mati, saya bilang, Pak, bara apinya tuh udah mati.
Yuk coba kita lihat ada apa gitu kan. Akhirnya saya sama suami, tetangga juga ikut, dibongkar tuh bara api Mang. Dikorek-korek gitu, dilihat. Nggak taunya ternyata cuman ada bakaran kertas aja. Nggak ada kayak sisik, tulang itu nggak ada Mang. Bersih. Sampai ibaratnya saya sampai penasarannya gitu ya. Senter pakai HP gitu kan. Ini mana ya? Kok nggak ada? Dikorek tuh. Begitu itu bakaran ular lagi dikorek Mang, saya ngelihat ke rumahnya Bu Mariani, ada badan gede, hitam, kayak kemarin saya temuin lagi tuh, masuk lagi Mang, ke rumahnya Bu Mariani itu. Otomatis saya refleks kaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah Pak. Apa Mah? Kata suami saya. Pak, itu ada orang gede lagi Pak, masuk Pak ke rumahnya Bu Mariani Pak. Mana? Itu masuk, kata saya. Terus kata tetangganya bilang gini, wah ini mah udah nggak beres, bilang gitu. Udahlah, kita nggak usah tidur dulu. Sok kalau mau kita melek dulu nih sebentar, jangan pada tidur. Lagian juga baru 1:30 malam pada saat itu. Akhirnya nurut tuh, pada nongkrong di depan kontrakan, pada ngobrol, ngopi gitu kan Mang. Udah kira-kira jam 2 mau 2:30, kata tetangga bilang, kayaknya udah aman nih, masuk aja deh, kita tidur yuk. Udah nggak ada apa-apa nih, udah bismillah aja, bilang gitu. Akhirnya jam 2:30, jam 3 itu kita masuk nih, kita sama-sama masuk kan. Tetangga masuk ke rumahnya, saya juga masuk nih sama suami saya. Selang 5 menit Mang, saya pada masuk nih dari atas genteng, suara kenceng banget gitu kan. Lah saya kaget di situ. Ya Allah, apalagi ini Pak, coba atuh pangliatin keluar, kata saya. Akhirnya suami saya penasaran keluar Mang. Nggak tahu pas keluar itu dari atas rumah itu, di atas gendeng itu ternyata ada api yang loncat, terbang gitu jauh kan ke atas. Ya Allah, ini apa? Kata suami saya. Apa Pak? Saya dari dalam. Mah, aku ngeliat api terbang. Kayaknya si tadi yang suara brag tadi, katanya. Aduh, ini apa? Duh, ini apa ya? Kata suami tuh. Ya udahlah, bener udah nggak usah tidur lah. Saya takut apa-apa. Anak-anak juga kasihan, udah pada tidur, katanya. Akhirnya suami saya masuk. Selang abis ada keluar api itu, saya tidur tuh. Selang 2 hari kemudiannya Mang, jam 10 masuk ke jam 11 malam, itu ruangan saya tuh, kamar saya ada yang ngetok Mang. Tok tok tok. Saya diem awalnya. Saya bilang sama suami, Pak siapa? Malam-malam kok ada yang ngetok pintu, kata saya. Gak usah dibuka dulu Mah. Akhirnya ngetok lagi. Tok tok tok. Pak siapa? Jangan keluar dulu Mah, kata suami. Nggak taunya selang sambil ngetok itu dia ngerintih Mang, sambil nangis. Gitu. Otomatis saya merinding Mang, takut kan. Papa kok nangis, kata saya. Siapa, kata saya gitu. Apa ada orang yang minta tolong? Saya mikirnya kan takut ada orang gitu kan mau ke rumah saya minta tolong sambil nangis-nangis gitu kan. Kata suami, jangan dibuka Mah, nggak ada suara telapak kaki, katanya. Akhirnya suara itu tuh pergi Mang, ke belakang rumah. Kebetulan belakang rumah itu masih banyak pohon tinggi-tinggi kayak kebun gitu Mang. Masih ya kalau kata kita mah suker gitulah, pohonnya banyak berantakan gitu. Saya tuh selang 2 minggu itu tuh, ini kenapa kok berasa kayak janggal, ada apa gitu kan. Usaha lagi enak-enaknya ada aja gitu, omset lagi naik konfliknya ada aja gitu kan. Selang saya perhatiin, semua kejanggalan saya jalanin. 3 hari kemudiannya Mang, setelah semua berasa kayak aneh gitu, anak saya yang kecil jatuh sakit. Waktu awalnya itu demam, panas gitu kan. Saya bilang ke suami, Pak ini si Dede kok badannya panas ya.
periksa aja ya besok, kata saya. Oh ya udah mah, bawa aja ke puskesmas awalnya. Akhirnya saya nurut, bawa anak saya ke puskesmas. Dokter hanya bilang, nggak apa-apa bu, ini hanya panas biasa, bilangnya gitu. Oh ya udah deh dok. Akhirnya kan ya biasa dapat obat gitu makanya dari dokter gitu kan. Kita pulang, saya kasih obat gitu ke anak saya. Selang 3 hari itu panas nggak mau turun Mang E. Jadi setiap habis asar dia panas tinggi sampai malam. Begitu terus 3 hari tuh. Saya mikirnya apa ini obat dari dokter nggak cocok, saya bilang gitu. Apa ibaratnya dosisnya yang nggak pas. Pah, kalau misalkan dibawa periksa lagi gimana ya? Kasihan, nggak turun-turun panasnya, kata saya. Ya udah mah, sok diperiksa lagi aja. Tapi jangan di puskesmas yang kemarin, cari di puskesmas lain aja, katanya. Saya nurut tuh di puskesmas lain, Mang E. Setelah dibawa ke puskesmas lain, bilangnya hanya sama keluhannya. Oh ini mah demam biasa bu, namanya juga anak kecil, bilang gitu. Tapi kemarin saya udah periksa ke puskesmas dok sebelumnya, cuman demamnya nggak mau turun. Tapi nggak apa-apa kok bu, katanya. Ini mah anak kecil, ya biasalah demam pada umumnya aja anak-anak gimana sih bu, katanya. Ya saya kan ibaratnya nggak ngerti medis ya Mang E, jadi percaya aja gitu. Akhirnya saya nebus obat, pulang, anak saya diobatin lagi. Selang 4 hari kemudiannya masih terus berangsur seperti itu Mang E. Setiap sore dia demam panas. Setiap sore maghrib malam dia panas. Kalau siang normal. Kalau siang normal. Cuman pas abis periksa kedua itu posisinya dia agak meleleh Mang E. Dengan ibarat dia main biasa, anak kecil lari-larian, tapi posisi matanya itu seperti ini Mang E. Gini lagi. Setiap saya panggil dia nggak mau nyaut. Saya panggil, "Dek, sini Dek." Dia nggak mau respon. Saya kan bingung di situ. Ini anak sebenarnya sakit apa nih? Dia makan masuk. Minum juga mau. Minum susu waktu itu masih masuk. Enak gitu kan. Tapi kok kenapa? Kayak bukan dia, saya rasa gitu kan. Akhirnya saya bilang ke suami, "Pah, kalau periksanya ke bidan aja gimana ya?" Ya kalau ke bidan kan mungkin lebih detail lah, saya bilang gitu. Diceknya juga kan kayaknya lebih enak gitu ngobrolnya, saya bilang gitu. Oh ya udah deh, coba aja. Waktu itu posisinya suami baru pulang jualan Mang E. Jam 7 malam. Jam 7 malam anak saya dibawa ke bidan. Akhirnya di bidan bilang, "Kenapa ibu nggak bilang dari awal?" Nggak bilang dari awal gimana bu? Kenapa baru diperiksanya sekarang? Bilang gitu. "Dih, emang kenapa sih bu?" Saya kaget tuh Mang E. "Ibu ini anaknya dehidrasi parah," bilang gitu. "Dehidrasi gimana bu? Orang dia susu enceng kok," kata saya. "Terus juga air putih juga dia suka," kata saya. "Dehidrasi gimana ya?" "Ini dehidrasi bu, nggak bisa dibohongin. Jadi gimana ya bu? Ini harus dibawa ke rumah sakit." Wah saya di situ panik Mang E. Kok gini ya? Padahal saya udah ngelewatin puskesmas 2 kali, saya pikir gitu. Akhirnya saya nggak pikir panjang sama suami, langsung nih bawa anak saya tuh ke rumah sakit. Dibawa ke IGD, dokter bilang, "Bu, anaknya dehidrasi ya?" "Iya dok, tadi saya habis dari bidan," kata saya. "Disaranin buat masuk IGD." "Oh ya udah, sini bu." Pas begitu dicek, ternyata dokter bilang, "Bu, nggak bisa pulang ya. Ibu anaknya dirawat di sini," bilang gitu. Aduh, saya tuh pikiran udah kalang kabut waktu itu tuh ya, posisi tengah malam, mau nggak mau kan, akhirnya dirawat. Pada malam itu si Dede tuh dirawat. Pas jam 5 pagi bangun, pikirnya saya kan anak yang gede nih sekolah nih Mang E, anak yang pertama kan. Akhirnya suami saya bilang, "Saya pulang dulu ya, kasihan ini si kakak mau sekolah, sekalian saya pulang ngambil salin buat kamu, di sini ganti baju," katanya. Oh ya udah Pak. Setelah suami saya pulang jam 5 pagi, itu setengah 6 si Dede bangun. "Mama takut," dengan posisi mata tuh ngeliat ke atas Mang E. Mama takut gitu. Saya panik ya. "Kenapa?" kata saya. Mama takut," teriak kayak gitu terus kan. Akhirnya saya peluk anak saya panik telepon suami saya Mang E. "Pah,
Di mana? Ini di rumah, lagi nganuin si kakak, gimana katanya. Pak tolong sih Pak, bisa kesini nggak ke rumah sakit? Kenapa emang? Ini si Dede takut katanya. Tolong Pak, saya sampai gitu kan. Akhirnya suami saya pulang lagi. Gimana si Dede? Ini Pak, dia bilang katanya takut. Ini tolongin saya. Udah nggak usah panik. Ini si kakak kenapa? Kakak nggak jadi sekolah wis, dibawa aja. Di rumah juga nggak ada orang katanya. Udah biarin aja kontrakan dikosongin. Akhirnya di rumah sakit siangnya suami saya ngedrop Bang langsung panas badannya kan. Saya tuh bilang, aduh si papa mah, si Dede sakit, masa kamu ikutan sakit? Wah saya nggak kuat mah. Ya udah berhubung lagi di rumah sakit, sok kamu sana aja ke ruangan IGD. Ini kan udah ruang inap nih kata saya. Suami saya nurut ke IGD. Pas begitu dia ke IGD, dokternya bilang bapak harus rawat inap, nggak bisa pulang katanya. Kata suami saya, duh kayaknya nggak bisa dok, soalnya di sini yang jaga cuma istri saya, kebetulan anak saya dirawat juga di sini. Kalau bisa rawat jalan aja dok. Ya mau nggak mau, ya udah dia rawat jalan. Terus posisinya kan saya di rumah sakit, si Dede di rumah sakit, ngurusin suami saya juga yang sakit di rumah sakit Oh cukup kewalahan pada saat itu kan. Saya bilang sampai nelpon tuh ke kakak ipar, ya sebut aja Mbak Usi ya. Saya telepon kakak ipar, Mbak Usi di mana? Ini tolong sih saya lagi di rumah sakit nih, si Dede dirawat. Ini suami saya juga masih udah di sini sakit juga. Ini saya bingung kenapa ya. Terus si Dede juga tadi pagi tiba-tiba bilang takut bilang gitu. Akhirnya kakak ipar datang bawa temennya. Pas temennya datang itu tanpa sapa, tanpa salam, dia geleng kepala. Dia datang ngelihat anak saya. Gitu Saya bilang, kenapa kata saya gitu kan. Gak apa-apa. Sakit dari kapan si Dede bilang gitu. Ya adalah hampir seminggu kata saya. Katanya apa? Kata dokter sih katanya kena DBD, HB-nya rendah banget, nggak bisa pulang cepet kata saya. Coba sini, saya minta air, biar saya doain, besok juga balik katanya. Saya ibaratnya orang yang nggak ngerti ya, jadi saya nurut nih ambilin air kan. Ini saya kasihin. Gak tau lah dia dibacain apa gitu kan. Udah itu dikasihin, nanti diminuminnya ke si Dedenya sambil diraupin mukanya, bilang gitu. Oh ya udah oke Emang kenapa sih ada apa? Iya tadi dengar katanya Mbak Usi cerita anak kamu katanya di sini ketakutan. Iya iya kata saya. Terus kata si Umnya bilang gini, itu anak kamu tuh udah nggak ada gimana Maksudnya gimana? Saya gitu kan saking paniknya anak kamu tuh sukmanya udah nggak ada, dibawa sama makhluk yang dia lihat. Wah saya makin pikiran nggak karuan tuh. Terus kata si tapi udah gak usah khawatir, besok pagi juga balik. Saya pikirnya nggak mungkin dokter tuh bilangnya nggak mungkin pulang cepet, ini HB-nya dia jauh, masih rendah banget. Percaya sama saya besok pulang katanya. Akhirnya pas keesokan harinya dokter nih datang, dicek anak saya dilihat. Kata dokter bilang gini, ibu alhamdulillah dapat mukjizat, hari ini boleh pulang, bilang gitu. Kok bisa dok? Kata saya. Kan katanya kemarin HB-nya jauh, masih rendah banget. Bilang, enggak bu, ini dapat mukjizat dari Tuhan katanya. Boleh pulang hari ini dengan hati yang sedikit dongkol ada, bahagia ya ada gitu kan. Anak saya bisa pulang Saya pulang, turun dari mobil kan. Pas begitu datang, pintu kontrakan saya buka Saya sambil gebrak pintu. Brak! Emang siapa ini urusannya sama siapa? Kenapa anak saya yang kena? Kalau emang punya masalah sama saya, harusnya saya yang kena, bukan anak saya gitu. Posisi sambil dongkol, di situ tuh ada ibu-ibu yang ngobrol gitu di depan kontrakan. Dan di jauh sana juga ada Bu Mariani dari jauhan. Awalnya ngeliat senyum aja ke saya. Otomatis ngeliat saya datang, gebrak pintu, ngomong kenceng. Mereka kan otomatis ke saya gitu Bang Eya, kaget gitu kan. Kenapa nih tiba-tiba Mbak Siti datang-datang marah-marah. Tetangga bilang, gimana? Udah sehat si Dede?
Gak tahu ya, alhamdulillah aja lah udah pulang katanya. Mbak Siti, saya mau nanya deh sama kamu, kata si tetangga tuh. Oh iya gimana Mbak? Sebut aja Mbak Tika ya Mang E. Ya gimana Mbak Tika? Sebenarnya kamu tuh punya masalah apa sih sama Bu Maryani? Maaf nih, bilang. Emang kenapa? Soalnya kayaknya Bu Maryani ke kamu kayak janggal aja deh, bilang gitu. Janggal gimana ya? Maaf, kata saya. Waktu kamu usaha lagi enak-enaknya, dagang juga di rumah, usaha lagi naik, omset juga lagi bagus. Dia bilang katanya, ah Mbak Siti mah nggak mungkin tuh jualan murni, paling juga pakai penglaris katanya. Saya kaget Mang E. Lah pakai penglaris gimana? Kata saya tuh. Wong saya jualan bener pure jualan kok, saya jujur, saya nggak pakai kayak gitu. Iya Mbak Siti, makanya saya nanya. Apalagi kemarin ditambah konflik masalah join partner tuh sama suaminya Mbak Siti. Tapi ya udahlah, mungkin udah terjadi katanya. Kata saya ya udahlah lupain aja Bu, kata saya tuh, biarin aja. Iya maaf ya Mbak Siti, saya kepo soalnya kayaknya gimana gitu. Selang 1 minggu kemudian anak saya ini pemulihan kan Mang E, buat sehat kembali. Tiba-tiba saya perut tuh sakit Mang E, waktu itu tuh. Kayak berasa diperes, bener-bener sakit pisan. Sampai badan gak bisa aktivitas gitu kan. Saya nelpon tuh ke kakak ipar. Mbak Usi, gimana ya? Tolongin saya sih. Ini Mas Yuda belum pulang, kata saya. Gimana? Ini saya perutnya sakit pisan, tolongin saya. Oh ya udah nanti ke situ, katanya. Akhirnya Mbak Usi ke situ tuh. Sambil bawa temennya yang kebetulan temennya itu bisa sedikit banyaknya bisa menerawang sama paham untuk spiritual tuh Mang E. Dia datang, masuk kan ke rumah saya. Kenapa? Katanya. Ini saya perutnya sakit pisan Ru, gimana ya? Dih, kamunya tadi habis makan apa? Kata kakak ipar. Enggak, saya makan pada umumnya aja. Gimana ya Mbak, tolongin saya, kata saya. Akhirnya temennya Mbak Usi ini bilang ke saya, Mbak Siti sini, katanya. Saya mau ngobrol. Oh iya gimana sini lihat tangannya, bilang gitu. Saya nurut tuh, nih tangannya gitu kan. Pas dilihat suka sakit perut sama sakit ya kepalanya. Iya yang orang lihat itu dia ngelus tangan saya Mae, dielus katanya. Tapi yang saya rasain itu tangan tuh digituin Mae, keras banget, sakit banget. Saya sampai teriak kan, aduh sakit, saya bilang gitu. Itu pas lagi posisi dipegang tangannya, kebetulan ada anak kecil lewat Mang bilang, Cih itu Mbak Siti tangannya dipegang kok kayak ada keluar ya bayangan hitam dari badannya, bilang gitu. Saya kaget, bayangan apa, kata saya. Nggak tahu, tadi saya ngelihat ada bayangan hitam keluar dari badannya Mbak Siti, bilang gitu. Saya bilang, apa kata saya. Udah nggak apa-apa. Nah setelah keesokan harinya perut tuh sakit lagi tuh Mang makin jadi perut tuh sakit banget. Saya telepon kan suami saya, Pak ini gimana, perut saya sakit pisan, kata saya. Oh ya udah nanti saya bentar lagi pulang. Pas begitu suami saya pulang, akhirnya saya cek medis, dibawa ke IGD waktu hari itu tuh Mang Dibawa ke IGD, cek sama dokternya bilang gini, coba Mbak Siti kakinya ditekuk. Aduh sakit, kata saya. Ini maaf ya Mbak Siti, kemungkinan Mbak Siti ini kena peradangan usus, bilang gitu. Wah kok bisa, kata saya. Mbak Siti suka makan pedes ya? Oh saya gak suka pedes Dok, kata saya. Oh suka makan mie gak? Mie juga saya jauh Dok, saya gak terlalu suka yang kayak gituan. Apalagi yang kayak makan makanan saji gitu, cepet jadi gitu, saya gak suka, katanya. Lah kok bisa ya, katanya. Jadi gimana ya Dok? Ya keputusannya mau gak mau dioperasi Mbak Siti, bilang gitu. Pas saya akhirnya terima gak terima ya udahlah demi kesehatan saya gitu Mang Keesokan harinya saya dioperasi. Selang 3 hari pemulihan di rumah sakit, saya pulang tuh. Diizinin pulang sama dokternya. Pas begitu saya pulang, nyampe rumah dengan posisi saya dipapah 2 orang kanan kiri gitu ya, dengan jalan terbata-bata.
Saya ngeliat Bu Maryani sama Pak Budi dari jauhan nih ngeliat saya senyum. Kayak orang syukur gitu tuh ngeliat saya tuh. Saya jalan susah, sakit gitu kan. Saya istirahat di rumah. Keesokan harinya tetangga bilang, Mbak Siti, ini beneran kamu punya masalah apa? Bilang gitu sama Bu Maryani. Ya itu masalah saya hanya itu kemarin aja Bu, kenapa? Kata saya. Aisyah kamu kemarin pulang dari rumah sakit dengan posisi jalan yang masih agak susah, terbatah-batah. Kamu denger enggak Bu Maryani bilang apa? Katanya. Emang bilang apa? Lah puas kan kata saya ge apa? Bilang gitu dari jauh. Ya Allah, kok orang tuh kayak gitu pisan. Saya tuh posisi tuh lagi sakit kata saya tuh. Tapi udah Mbak Siti, gak usah digubris lah. Udah yang penting sehat aja dulu waktu itu. Akhirnya saya pemulihan, sehat. Keesokan harinya kakak ipar nelpon. Siti, gimana kamu kondisinya? Ya kayak gini aja lah Mbak. Ini teman saya tuh yang kemarin ke rumah. Ini kan konfirmasi nih sama saya. Katanya mau main nih ke rumah kamu, gimana? Katanya. Oh ya udah Mbak sini aja, barangkali mau silaturahmi kata saya. Akhirnya kakak iparnya datang bawa temennya yang kemarin nyembuhin saya itu. Pas begitu datang, tapi dia anehnya berdiri tuh di depan pintu dengan tangan seperti ini. Dia diem aja. Saya bilang, masuk Dia nggak mau masuk-masuk. Itu berdiri di depan pintu itu 15-20 menit posisinya. Saya di situ tanda tanya kan kenapa ini kok nggak mau masuk katanya. Pas begitu udah 20 menit dia masuk nih. Pas dia masuk dia langsung duduk sila seperti ini. Duduk sila. Tiba-tiba di keramiknya itu dia kayak gambar sesuatu tangannya itu bergerak seperti ini. Saya tanya ke kakak ipar itu dia ngapain kata saya. Udah diem dulu katanya. Dia kayak gini terus sampai akhirnya selesai. Dia nggak banyak bicara, nanya ke saya, Mbak Siti, iya gimana Kamu pernah punya masalah sama siapa? Saya tiba-tiba digituin Pernah masalah gimana ya Udah jawab aja, kamu kemarin punya masalah sama siapa? Kamu berantem sama siapa kemarin katanya. Oh iya ada. Kenapa emang Udah jujur siapa? Bilang gitu. Ya itu ibu warung kata saya. Dia kan ikut join bisnis tuh sama suami saya. Katanya mau partner bisnis lah. Tapi gak taunya ya cekcok ada salah satu salah pahaman. Oh pantesan, bukan orang sini ya kata si Bukan, dia orang Bandung kata saya. Oh pantesan. Akhirnya setelah itu tuh si tuh muter nih ke kontrakan nih muter jalan lihat sekelilingnya. Ternyata dia bilang ini nih lokasinya nggak memadai nih. Gimana sih maksudnya Yang saya rasa di sini ada kejanggalan Mbak Siti bilang gitu. Kejanggalan gimana? Yang saya lihat, yang saya cermati di sini nih ada buhul. Kok ada buhul? Iya, saya rasa di sini nih dia nunjukin posisi buhulnya itu pas waktu saya nemuin ular Pas dia bilang, ini kamu mau dibongkar apa enggak? Bilang gitu. Kalau misalkan mau dibongkar, saya ambil. Tapi kalau kamu nggak mau, ya udah katanya. Saya bingung ini masalahnya kontrakan, bukan rumah saya. Kalau misalkan mau dibongkar, ini rumah orang, nggak enak kata saya tuh. Emang kenapa sih kok bisa sampai ada buhul kata saya tuh. Kamu nih, ya, yang saya cermati, kamu ini saya lihat lagi kena santet. Santet apa Dari mana? Kata saya gitu kan. Kalau kamu mau tahu, yang saya lihat kamu nih kena santet tenung gantung, bilang gitu. Tenung gantung itu apa? Kata saya. Tenung gantung itu bikin satu keluarga kamu mati secara bersamaan, tapi dibikin sakit dulu, bilangnya. Aduh ya Allah, saya tuh di situ tuh udah lemes Ya Allah kok bisa? Apa kejanggalan selama ini saya tuh? Ini saya bilang gitu kan. Anak saya sakit, suami saya sakit, sampai ke sayanya juga sakit, saya bilang. Apa iya Ya bener katanya. Terus gimana solusinya kata saya gitu kan.
Solusinya, mana suami kamu? Kata si Mas Yuda itu dipanggil, kata saya. Sini Mas Yuda. Iya gimana Kamu sekarang pergi, kamu beli bunga 7 rupa, nanti setelah itu kamu pulang, nanti saya mandiin satu keluarga biar energi negatifnya hilang, katanya. Akhirnya suami saya nurut beli bunga kan. Pas udah pulang, akhirnya tuh dimandiin tuh anak saya, suami saya, sama saya tuh dimandiin tuh sama si tuh, katanya biar bersih. Terus si bilang, nih saya kasih air bunganya, tapi kalau bisa jangan sampai habis. Kalau ini tinggal sedikit, kamu tuang lagi buat kamu mandi selama 3 hari ke depan, katanya. Nah setelah saya turutin 3 hari ke depan, dia datang lagi ke rumah. Gimana, ada perubahan enggak, katanya. Ya beginilah cuman ya sedikit lega lah. Kalau misalkan ada pendapat lain, enaknya gimana sih biar kita nggak terasa diginiin terus, kata saya. Ya solusi utamanya sih harusnya keluar dari sini, bilang. Kamu pindah dari sini, bilangnya. Oh gitu ya, tapi nanti dulu. Kamu satu keluarga mau saya ruqyah dulu, biar nggak ada yang ganggu lagi, katanya. Akhirnya saya nurut tuh ya udah wisok diruqyah aja dulu, katanya. Awalnya dari anak saya dulu nih. Anak saya diruqyah sama si itu nangis tolong, sakit, dia teriak gitu kan. Saya bilang, aduh itu diapain, saya bilang gitu. Cuman pikirnya ya udahlah, mungkin itu yang terbaik. Dan sampai ke saya, sini Mbak Siti giliran kamu, saya ruqyahin, bilang gitu. Pas begitu diruqyahin, badan tuh berasa bener-bener panas pisan dipegang sama dia tuh. Badan panas, kepala pusing, mau muntah gitu kan, mual. Wah saya akhirnya muntah tuh banyak pisan keluar semua, badan udah lemas. Udah selesai, dikasih minum tuh sama si tuh. Udah dikasih minum satu-satu, udah agak reda. Si nya bilang, udah keluar dari sini, pindah cari tempat yang lain, bilang gitu. Akhirnya saya nurut nih, ngobrol kan sama suami setelah si nya ini pulang. Pak, si tuh pesannya katanya kita suruh pergi nih dari sini. Ya terus gimana mah, kalau emang untuk kebaikan ya udah nggak apa-apa, lakuin aja, bilang gitu. Akhirnya 2 hari ke depannya saya tuh ngomong nih sama Bu Erna, pemilik kosan. Assalamualaikum Bu, ini maaf nih sebelumnya, ini Siti sama Mas Yuda tuh kayaknya cukup sampai sini deh Bu, ngontrak di sini. Terus kata Bu Ernanya, loh kenapa Mbak Siti, kan selama ini nggak ada masalah apa-apa kan di sini. Lagian juga per bulannya juga kan lancar-lancar aja tuh, bilang gitu. Ya saya mau cari tempat yang lebih luas lagi Bu Erna. Ini kan saya anak udah 2, saya butuh yang lebih luas lagi gitu, entah kamar apa ruangannya gitu kan. Oh ya udahlah kalau misalkan Mbak Sitinya maunya kayak gitu, katanya. Akhirnya setelah saya pamitan nih beresin kan barang-barang yang dikontrakan, kita keluar dari situ. Saya ngelihat Bu Mariani dari jauh ketawa pas dilihat dia ketawa, saya nggak gubris tuh, udahlah biarin aja gitu kan. Pas saya keluar dari kontrakan nyari tempat baru, keesokan harinya si tetangga telepon saya, halo gimana nih Mbak Siti? Ya alhamdulillah lah udah dapat tempat yang saya mau, kata saya. Terus juga posisinya deket nih sama rumahnya mertua. Takutnya nanti kejadian kayak kemarin, jauh dari orang, jauh dari mertua, bingung. Ini kan dekat sama mertua, barangkali ada apa-apa kan enak bilangnya. Oh ya udahlah syukur, kata tetangga tuh. Oh iya kamu tahu enggak? Gimana Mbak, kata saya. Kamu kemarin pulang ngelihat Bu Mariani enggak, katanya. Iya dia ketawa dari jauh, kata saya. Kenapa ya? Dia itu ketawa ngelihat kamu, bilang apa? Wah puas, saya yang menang, dia yang kalah, pergi kan dia dari sini. Dia bilang gitu Mbak Siti. Wah di situ saya tuh pikiran tuh udah gila, ini orang bukan manusia, saya mikir gitu Akhirnya ya udahlah biarin aja, kata saya. Akhirnya saya sembari penyembuhan di tempat yang baru. Satu bulan kemudian
Si tetangga nih nelpon saya Mang Mbak Siti gimana nih? Udah baik semua tah bilangnya. Aman nih Mbak Tika, gimana sih? Dengar nggak nih berita terbarunya Bu Mariani sama Pak Budi gimana? Kan udah lama nih nggak ketemu bilang gitu. Nggak pernah tegur sapa nih. Gimana kata saya. Saya ngeliat tuh kondisinya Bu Mariani sama Pak Budi sekarang lagi sakit-sakitan aja tuh bilang gitu, semenjak kamu pergi katanya. Loh sakit-sakitan gimana kata saya gitu kan. Nggak tahu tuh badannya juga makin kurus kering tuh. Lah emang iya kata saya. Iya terus juga posisi warungnya stoknya makin berkurang tuh Mbak Siti. Terus gimana? Ya itu orang-orang sini nih pada bingung mau belanja ke situ juga kosong terus, stoknya nggak ada terus, ya kayak mau bangkrut lah gitu lah Mbak Siti bilang gitu. Oh ya udahlah mungkin itu balasan dari Tuhan kata saya, nggak usah digubris, makasih ya infonya. Dan lambat laun sampai saat ini Mang orangnya tetap masih hidup dengan kondisi yang badan kurus kering, usahanya juga merosot. Itu yang saya lihat Mang Dia yang tadinya punya mobil juga dijual mobil emang Pernah lewat rumahnya? Pernah saya ngelihat. Kapan itu? Tahun 2002, enggak selang lama tahu kabar dari Mbak Tika. 2022? Iya. Jadi usahanya waktu itu berhenti ya? Atau jalan terus? Usaha saya tetap jalan, cuman nggak stabil. Makin lama makin turun, kadang naik, kadang turun. Karena emang kepentok kondisi sih Mang kita sakit-sakitan gitu. Tapi setelah kita pindah dari kontrakan itu, alhamdulillah kita makin naik, dia yang jatuh. Dia itu ngerjainnya ke dukun atau ngerjain sendiri itu? Oh santetnya? Saya nggak ngerti itu Mbak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Saya cuma dikasih taunya seperti itu. Dikasih gambarannya juga tertujunya ke dia sama si ini. Oke. Makanya hati-hati ya bisnisnya. Iya, Orang banyak yang nggak suka gitu ya. Betul. Oke, saran untuk penonton Malam Mencekam mungkin yang sedang berusaha ya. Barangkali ada gesekan-gesekan. Betul. Sarannya gimana itu? Sarannya mungkin jangan mudah percaya dengan orang dan dipastikan dari awal. Lebih baik jangan berpartner join bisnis. Lebih baik berdiri sendiri. Modal sendiri ya? Modal sendiri. Biar sedikit tapi sendiri. Biar sedikit tapi sendiri. Kalau misalkan ada campur tangan orang lain, pasti ada gesekan Mang Tidak semua luka berasal dari orang yang jauh. Terkadang ia datang dari mereka yang kita sapa setiap hari. Mbak Siti tak pernah menyangka bahwa perjalanan membangun sebuah usaha akan membawanya pada ujian yang tak mampu dijelaskan dengan logika. Hingga suatu hari, rumah yang mereka tempati perlahan dipenuhi oleh kejadian-kejadian yang tak lagi bisa dianggap sebuah kebetulan. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.